Ya, kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita lantunkan Gayatri Mantram sebanyak 3 kali. Kemudian kita lantunkan Guru Puja dan Namo Bhagavate ya. Mengambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Namah Swaha. Pranayama. Kara Sudana. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Gayatri Mantram 3 kali. Om 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 Bhurabhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Guru Puja. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, kita akan mulai membaca Bhagavad Gita Adhyaya 5 ya. Kita mulai dari sloka 1. Arjuna uwaca samnyasam karmanam Krishna punaryogam casam sasi yatreya etayor ekam tanme bruhi suniscitam. Sri Bhagawan uwaca samnyasah karma yogasca nisreyasa karap ubau tayastu karma samnyasat karma yoga wisisyate. 3. Jneyasa nitya samnyasi yona dwesti nakang ksati nirdwanduhi mahabahu sukam bandat pramucyate. 4. Sangkya yoga pritakbala prawadanti na pandita ekam apiastita samyak ubayor windate palam. 5. Yat sangkyai prapyate sthanam tad yogair apigamyate ekam sangkyam ca yogam ca yah pasyati sapasyati. 6. Sanyasastu mahabahu duhkam aptum ayogata yoga yukto munir brahma nacirena digacati. 7. Yoga yukto wisudatma wijitatma jitendriya sarwa bhutatma bhutatma kurwan api nalipyati. 8. Naiwa kincit karomiti
Yukto manyeta tattwawit pasyan srinuan sprisan jigran asnan gacan suapan suasan. 9. Pralapan wisrijan grihnan unmisan nimisan api indrian indriarthesu wartanta itidharayan. 10. Brahmani adaya karmani sanggam tyaktva karotiyah lipyate nasapapena padma patram iwam bahasa. 11. Kayena manasa buddhya kewalair indriyair api yoginah karma kurwanti sanggam tyaktvat masudaye. 12. Yukta karma palam tyaktva santim apnoti naistikim ayuktah kama karena palesakto nibadyate. 13. Sarwa karmani manasa sannyasyaste sukam wasi nawadware puredehi naiwa kurwan nakarayan. 14. Nakar tritwam nakarmani lokasya srijati prabu nakarma palasam yogam swabawastu prawartate. 15. Nadate kasya cit papam nacaiwa sukritam wibu ajnyanena writam jenanam tena muhyanti jantawa. 16. Jnanena tutad ajnanam yesam nasitam atmana tesam aditya wajnanam prakasa yati tat param. 17. Tat budayas tat armanas tanistas tat parayana gacantia punar awritim jnana nirduta kalmasa. 18. Widya winaya sampanni brahmane gawi hastini sunicaiwa swapakeca pandita samadarsina. 19. Ihait tairjitas sargo ye samsami stitam mana nirdosam him samam brahma tasmat brahmani testita. 20. Na praharsyat priyam prapya no dwijet prapya ca priyam stira budir asamudo brahmawit brahmanistita. 21. Bahyas parse swasaktatma windanti atmaniyat sukam sabrahma yoga yuktatma sukam aksayam asnute. 22. Yehi samsparsa jaboga duh kayona ya ewate adiantawantah kauntea nate suramate buddha. 23. Saknoti haywayas sodum praksarira wimoksanat kama krodot bawam wegam sayukta sasuki nara. 24. Yontah sukontar aramas tatantar jotir ewaya sayogi brahma nirwanam brahma buto digacati. 25. Labhante brahma nirwanam rasaya ksina kalmasa cinna dwaida yatatmana sarwa buta hitirata. 26. Kama krodo wiyuktanam yatinam yatacetasam abito brahma nirwanam wartate widitatmanam. 27. Sparsan kritwa bahir bahyam caksus caiwan tare bruwa pranapano sama kritwa nasabyantara carinau. 28. Yatendriya manobudir munir moksa parayana wigateca bayakrodo yasada mukta ewasa. 29. Boktaram yatnya tapasam sarwaloka maheswaram suhridam sarwabutanam jenatwamam santim racati. Om tatsat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanisatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samnyasa Yogo Sri Krishna Samwade Samnyasa Yogo nama Pancamo Dhyaya. Ya, kita tutup dengan Purnamada.
Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnam Udasyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Ewa Wasisyate. Om Sarwe Bhavantu Sukinah Sarwe Santu Niramaya Sarwe Badrani Pasyantu Makascit Duhka Bhavet. Om Santi 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 Om. Baik, untuk pembacaan ya cukup singkat sebenarnya ya, tidak sampai 10 menit sudah selesai kalau hanya membaca. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang minggu lalu ya. Kita lanjutkan bagaimana bisa dilihat? Bisa ya. Baik, jadi kita akan coba bahas sebenarnya 25 itu minggu lalu itu sudah kita sambungkan karena ini sloka ini sangat terkait dengan sloka berikutnya ya. Jadi kalau di dalam sloka ini sudah dijelaskan ya. Labhante Brahma Nirwanam. Ya. Jadi kalau ditembangkan itu bisa ya, yang panjang nanti siapa tahu Wah atau Bandu atau Mbak Agnes atau yang lainnya bisa menembangkan. Bapak hanya kasih contoh saja supaya nantinya terbiasa dari yang pendek tadi menjadi lebih panjang. Labhante Brahma Nirwanam Rasayaksina kalmasa Jina dvaida Yadatmana Sarva Bhuta Iti Rada. Jadi di sini coba dibaca Bandu artinya. Orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keraguan-raguannya dihapus, pikirannya dipusatkan kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi makhluk semua, dia akan mencapai nirwana bersatu dengan Brahman. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini ya? Jadi jelas inilah yang disebut orang suci yang sebenarnya begitu ya. Dia tidak memiliki keraguan lagi di dalam hidupnya. Itu ya. Karena apa? Karena dosanya itu telah dimusnahkan. Jadi artinya karma di sini sudah tidak bekerja lagi. Dia sudah luput dari karma pala. Kemudian pikirannya selalu terpusat, ya, terpusat kepada Brahman. Dia selalu bahagia begitu dengan melakukan perbuatan baik bagi semua. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan dapat mencapai nirwana, bersatu dengan Brahman. Itu ya. Jadi istilah nirwana ini juga digunakan di dalam Bhagavad Gita yang sebenarnya populer di dalam ajaran Buddha ya. Jadi nirwana itu sama dengan alam kamoksan ya. Jadi mencapai moksa. Kemudian di sloka 26. Kama kroda wimuktanam yatinam yatacetasam abito brahmanirwanam wartate widitat manam. Ya, coba ini Wah baca Wah artinya. Brahman nirwana berada di mana-mana, bagi bangsa yang bebas dari rasa dan murka, yang telah menundukkan pikirannya dan mengetahui takdir. Ya, ini jadi bagi mereka yang telah tahu sang diri, ini ya, jadi ini bahasanya bahasa sangat tinggi, tapi paling tidak kalian harus tahu bakta ya. Bagi seorang bakta itu berarti dia pelayan ya, yang melayani Tuhan, orang yang selalu bakti ya.
Bagi orang yang selalu bakti, bebas dari nafsu, jadi bakti itu sendiri mensucikan. Dengan bakti kita disucikan dan nafsu-nafsu dibebaskan ya. Jadi artinya orang yang bakti itu dia memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Dengan cinta kasih kepada Tuhan itu yang dipraktekkan secara disiplin itu akan mengalahkan nafsu-nafsu duniawi dan juga kemarahan, dan bahkan mampu menundukkan pikiran dan pada akhirnya dapat mengetahui sang Atman atau sang diri. Jadi untuk mencapai kesadaran itu, seseorang itu harus memiliki kriteria menjadi seorang bakta. Seorang bakta itu artinya seorang yang bakti. Bakti kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, bagaimana mewujudkan bakti kepada Tuhan? Nah, inilah yang kemudian dijelaskan salah satunya ya. Salah satunya di dalam sloka 27 demikian. Sparsan kritwa bahir bahyams caksus caiwantari bruwo prana panau sama krita nasabyan taracarinau ya. Nah, dibaca coba Mbak Agnes artinya. Memutuskan hubungan dengan objek luar, memusatkan pandangan di antara kedua kening, melakukan pranayama melalui kedua lubang hidung dengan seimbang. Nah, jadi salah satu bakti itu diwujudkan dengan ini, dengan yoga ya, meditasi. Seorang tidak dapat melakukan yoga atau meditasi tanpa memiliki rasa bakti. Gitu. Karena yoga itu artinya keterhubungan. Gitu. Keterhubungan antara jiwa individu dengan jiwa alam semesta yang tiada lain adalah Tuhan. Di baris pertama ini dikatakan seseorang itu hendaknya memutuskan hubungan dengan objek luar. Artinya ketika kita sembahyang itu, ya, contoh paling sederhana ketika kita sembahyang itu kita berupaya untuk tidak mengingat yang lainnya. Paling tidak kita sadar bahwa kali ini saya sedang sembahyang. Saya tidak sedang memasak, saya tidak sedang mencuci, saya tidak sedang bermain game, saya tidak sedang tergantung kepada handphone. Ini penting untuk dilakukan afirmasi kepada diri kita. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu adalah pernyataan diri bahwa saat ini saya sedang sembahyang. Nah, ini merupakan metode yang juga diterapkan di dalam yoga. Di dalam Yoga Sutra 1 ya, disebutkan yoga attanusasanam. Sekarang saatnya yoga diajarkan, saatnya belajar yoga. Jadi itu artinya apa? Menyatakan kesiapan diri. Ketika mau sembahyang juga begitu. Saya sudah siap. Makanya di pertama kalau mau Trisandio itu apa? Pertama mau Trisandio kesiapan diri kita apa? Asana kan? Sikap kita. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmala ya nama swaha. Itu kan sejalan gitu ya. Kemudian ini salah satu teknik di mana melakukan meditasi dengan memusatkan pandangan di antara kedua kening. Ya, ada juga di ujung hidung. Melakukan pranayama, ini ya, melakukan pranayama melalui kedua lubang hidung dengan seimbang. Jadi pranayama dengan dipusatkan di antara kedua kening. Kemudian apa pahala dari itu? Nah ini. Yatendriya manubudir munir moksa parayana wigateca baya krodo yasada mukta ewasa. Ketika apa yang tadi di sloka sebelumnya dipraktekkan secara terus-menerus, maka pahala atau hasil dari meditasi itu, hasil dari memusatkan pikiran di antara kedua alis dan melakukan pranayama melalui kedua lubang hidung itu dijelaskan di dalam sloka 28. Menguasai panca indriya. Ini salah satu manfaat dari pranayama tadi. Kemudian pikiran dan kecerdasan. Seorang muni yang berhasrat mencapai kelepasan, membuang jauh nafsu, takut, dan murka. Mereka akan mencapai kelepasan yang abadi. Jadi pahala ketika itu dilakukan secara terus-menerus, maka puncaknya adalah mencapai pembebasan atau kelepasan. Itu walaupun dalam arti yang
misalnya sesuai dengan kalian yang masih brahmacari, kelepasan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita tanpa pamrih, tanpa rasa terikat gitu. Jadi apapun tugas kita yang kita lakukan itu hendaknya dipersembahkan dengan bakti. Ketika bakti itu terus-menerus dilakukan, maka ini yang diperoleh. Jadi apa ujungnya adalah bahagia. Jadi kelepasan itu sebenarnya adalah bahagia gitu ya. Jadi arti sederhana dari kelepasan itu adalah bahagia. Kalau dalam naskah-naskah Jawa kuno disebut suke tanpa wali duke. Jadi kebahagiaan yang tidak kembali kepada kedukaan. Inilah pahala dari terus-menerus bakti, terus-menerus mengingat Tuhan. Ini juga dijelaskan di dalam Kekawin Arjuna Wiwaha gitu ya. Jadi dikatakan bahwa ya, apabila seseorang itu ingat selalu kepada Siwa, ya, maka seseorang itu akan memperoleh anugerah dari Batara gitu ya. Yan menget ikang siwo semerti, itu dikatakan datang serede Batara Iswara. Jadi Batara Iswara itu sama dengan Batara Siwa. Jadi ketika seseorang itu selalu ingat kepada Siwa, kepada Tuhan yang Maha Esa gitu maksudnya, bukan Siwa sebagai pelebur saja di situ. Nah, kemudian di sloka 29, Boktaram yatnya tapasam sarwa loka maheswaram suhridam sarwa butanam jenatwa mam santim recati. Ini ya. Dengan mengetahui aku sebagai penerima yadnya dan tapa, Tuhan seru sekalian alam, Maheswara, pencipta makhluk semua, ia mencapai kedamaian abadi. Nah ini ya. Jadi siapa yang menerima yadnya itu adalah Maheswara. Nah jadi itu kurang lebih kesimpulannya. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan praktek keagamaan kita sehari-hari, yang dosanya telah dimusnahkan itu ya, itu kalau kita itu punya perayaan Siwaratri itu sebenarnya dikatakan sebagai peleburan dosa pun masih agak sulit ya, karena Siwaratri sendiri artinya malam Siwa, malam di mana seseorang merenungkan Siwa, yang menget ikang Siwa semerti gitu ya. Datang serede Batareswara adalah untuk meraih anugerah Siwa yang disebut dengan Batara Iswara gitu ya. Batara Iswara itu sama dengan Siwa ya, jadi naskah-naskah siwaistik begitu. Kemudian yang kedua bebas dari nafsu. Ini artinya orang itu harus sadar sesadar-sadarnya. Kemudian ini merupakan praktek yoga di sloka 27. Hasilnya yang seperti sudah dijelaskan tadi. Dan kemudian yang terakhir mengetahui Maheswara. Mengetahui Maheswara ini akan sangat sesuai siapakah sang penikmat persembahan gitu. Sang penikmat persembahan dalam teks Tutistawa bergelar Maheswara. Tuhan seru sekalian alam tadi yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita. Jadi disebutkan demikian, Niwidyam Brahma Wisnuca Boktrodewo Maheswaram Sarwo Wiyadin Alabate Sarwo Karyanta Sidantam. Ini ya. Om persembahan terbaik adalah Brahma dan Wisnu. Maheswara adalah yang menikmati ya. Semoga semua penyakit ditiadakan, semua pekerjaan menjadi berhasil. Ini dari Tribuana Stawa dalam Stuti Stawa. Jadi dengan demikian, kalau dalam konsep kita ya, di Indonesia, Sang Hyang Widi di dalam naskah itu sebagai penerima persembahan itu adalah Maheswara, yang sesuai juga di dalam Bhagavad Gita juga disebut sebagai Maheswara. Tuhan itu adalah Maheswara, sang penerima persembahan ya. Baik, demikian penjelasan pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa ini ya, menambah wawasan. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Belajar ngomong saja enggak apa. Ada dari sloka-sloka tadi atau di luar itu juga boleh ya, karena kita bebas ya, bebas
Dalam arti kita apa kendala-kendala di lapangan atau pemahaman mana yang kira-kira belum dikuasai, tentu harus dipahami. Jadi salah satu ya pesan dari almarhum Bapak Ngakan Madresute ketika berdialog dengan beliau di sebuah grup ya. Jadi Bapak itu sejalan dengan beliau almarhum ya. Dimana kalau kita ingin bertahan di masa depan, kita harus membaca susastra kita. Kita harus membaca kitab suci kita. Sebab kitab suci yang tidak dibaca itu sama dengan kitab suci yang mati. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena itu untuk dapat menghidupkan kitab suci itu di dalam diri kita, di dalam keseharian kita, maka kita harus membaca. Karena dengan membaca itu kita akan mendapatkan pengetahuan, begitu. Makanya membaca kitab suci itu salah satu cara agar bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita menjadi paham, dengan paham kita akan menjadi bijaksana. Dengan kebijaksanaan kita memiliki wiweka jenana, mampu membedakan yang baik dan buruk, sekaligus mampu memilih yang baik dari yang buruk. Itu ya. Jadi dicontohkan ya, misalnya Mesir kuno ya. Mesir kuno bagaimana peradaban Mesir yang begitu kuat, besar, itu agamanya sudah punah. Ya, kita tidak mengetahui lagi kitab suci apa yang dipakai. Sudah tergantikan oleh agama baru yang sangat mungkin di masa lalu ya kemungkinan kitab-kitabnya sangat tertutup dan tidak dibaca. Oleh karena itu penting bagi kita membaca kitab suci. Tapi tentu saja gitu ya, tentu saja ini hanya sebuah sarana ya, sebuah sarana. Dan selebihnya tentu apa yang ada di dalam kitab suci itu lebih penting lagi untuk dipraktekkan. Sehingga nantinya bagaimana? Nantinya ketika misalnya bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama, kita tidak merasa minder dengan ajaran-ajaran kita yang luar biasa. Ya, ajaran-ajaran kita ini penuh dengan filsafat, ajaran filsafat, bukan dogma gitu. Oleh karena itu ajaran-ajaran kita ini sangat terbuka untuk ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang selalu mengalami perubahan, dinamis. Sehingga ini merupakan pengetahuan yang boleh dikatakan pengetahuan yang sifatnya mengalir. Dan memang di dalam zaman Vedanta ada 3 kitab suci yang sangat utama ya, disebut dengan Prasthana Traya, yaitu Upanishad, kemudian Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Jadi Saripati 3 kitab suci ini disebut dengan Prasthana Traya, yang kemudian ini disebut-sebut sebagai sumber dari ajaran Vedanta. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membaca ketiga kitab suci itu, Upanishad, kemudian Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita. Dan untuk masuk ke dalam Brahma Sutra maupun Upanishad, Bhagavad Gita bisa dijadikan sebagai pintu masuk ya, karena Bhagavad Gita yang paling mudah dipahami. Tentu ya hendaknya menggunakan yang resmi dari Parisade setidaknya, karena kalau dari Pak Gede Pujo ini seorang indolog, jadi indolog pertama yang kita miliki itu adalah Pak Gede Pujo gitu ya, sehingga terjemahannya cenderung sangat baik dan relevan dengan ajaran kehinduan kita di Indonesia. Karena jangan sampai kita terjebak oleh tafsir-tafsir baru gitu ya. Jadi tafsir-tafsir baru itu yang belakangan yang justru membentuk aliran-aliran baru. Oleh karena itu karena kalian masih remaja, masih pemuda, gunakan yang dari Kementerian Agama itu yang diharapkan agar bisa memahami secara benar, sesuai ya, walaupun semuanya benar tetapi sesuai dengan konteks keagamaan kita
di Indonesia. Itu pentingnya. Karena ketika terjemahannya atau tafsirnya berbeda dengan konteks keagamaan kita di Indonesia, itu bisa jadi justru tidak memperkuat keyakinan kita terhadap agama kita, tetapi bisa jadi melemahkan. Maka dari itu membaca kitab suci juga perlu strategi, perlu tuntunan, dan perlu ketekunan. Dan yang terpenting adalah bagaimana berupaya memperoleh anugerah dari Sang Hyang Widiwasa melalui bakti. Oke, demikian. Kalau memang tidak ada, Agnes, Wah, Bandu, terima kasih. Mari kita tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Oke, selamat malam, selamat istirahat ya semuanya. Ya, sukses semuanya.